Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Yamaha tangkap maling motor. Seorang pembegal motor ojek daring diikat di sebuah tiang kabel telepon di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Satu bulan penyidikan identitas 3 dari 4 mayat tanpa kepala ditemukan di pantai Lampung Selatan dan Tanggabus terungkap. Hari ke-6 kebakaran di TPA Sampah Bakung, Bandar Lampung belum padam. Terdakwa pembunuh Rasiem 67 tahun seorang bos kelapa di Jalan Samratulangi, Bandar Lampung pada awal Maret 2023 lalu divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan hukuman 10 tahun penjara. Vonis terhadap terdakwa Toto Sunarto lebih ringan 3 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dalam sidang ini, Toto dianggap terbukti melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Usai mendengarkan vonis hakim, Ketua Evianto, penasihat hukum terdakwa mengatakan menerima putusan hakim dan belum berencana untuk mengajukan banding. Dengan pidana penjara selama 10 tahun, menetapkan masa penangkapan bukan telah dijalankan berdasarkan perangkat sebelumnya dan dijatuhkan dimintakan pada terdakwaan dimintakan barang bukti berupa satu pencen satu bilah alat pencongkel kelapa yang terbuat dari besi kenapa digunakan, satu helai pakaian daster wanita kembalinya pada Hakim. Tadi kami sempat berkoordinasi dan berkonsultasi sehingga terdakwa tadi menyampaikan sendiri kan menerima atau menerima dari keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Kalau menurut Abang Sri Bang, sesuai nggak Bang vonis yang dijatuhkan hakim kepada kalian kita Bang? Ya, karena terdakwa tadi sudah menyampaikan menerima, sehingga ya beliau artinya sesuai kan, karena Peristiwa pembunuhan korban bernama Rasiem terjadi akibat terdakwa yang bekerja di tempat korban tidak terima kerap dimarahi. Korban tewas setelah ditikam senjata tajam. Namun setelah diperiksa dan diobservasi di rumah sakit jiwa oleh polisi, Toto dinyatakan sehat dan penyidikannya dilanjutkan hingga persidangan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bantuan sosial berupa beras tahap 2 di Kabupaten Tulang Bawang Barat mulai didistribusikan Rabu pagi. Di Tulang Bawang Barat terdapat 21.000 keluarga miskin penerima bansos beras. Setiap keluarga akan menerima masing-masing 10 kg beras. Beras bantuan dari Badan Pangan Nasional ini didistribusikan melalui Bulog Menggala, Tulang Bawang yang bekerja sama dengan Pemda Tulang Bawang Barat. Melepas bantuan pangan berupa beras dalam kemasan 10 kg untuk keluarga penerima manfaat ya sejumlah 1.460 ya. Jadi Bulog dan pemerintah menjamin kualitas bantuan beras layak dikonsumsi karena sudah melalui uji kualitas dan kelayakannya. kalau yang telah melakukan seleksi ketat baik itu pengadaan beras dalam negeri maupun beras luar negeri melalui supplier dan mitra-mitra yang benar-benar terpercaya, sehingga kita menjamin bahwa beras yang disalurkan oleh Perum Bulog baik itu di Kanwil Lampung maupun khususnya di daerah Tulang Bawang Barat ini, kita jamin bahwa itu beras yang benar-benar layak konsumsi
Beras bantuan diharapkan bisa membantu masyarakat kurang mampu yang sedang kesulitan ekonomi pada musim kemarau panjang tahun ini. Masyarakat juga diimbau tidak termakan isu adanya beras bantuan tidak layak konsumsi berbahan plastik. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Armada pelayaran penyeberangan Selat Sunda dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan ke Pelabuhan Merak bertambah 1 unit. Rabu pagi, kapal Roro KMP Tribuana melakukan uji coba sandar di Dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni dan hasilnya berjalan sukses. Uji coba dilakukan oleh otoritas Pelabuhan Bakauheni. Kapal Roro Tribuana dibuat pada 1984 dan sempat tidak dioperasikan selama 6 tahun terakhir akibat mengalami kerusakan parah. Kapal kini telah diperbaiki yang menelan dana hingga 60 miliar rupiah. Perbaikan dilakukan menyeluruh termasuk perbaikan fasilitas untuk penumpang. Coba juga. Jadi biar familiarisasi dengan dermaga. Kalau dermaga 4 kan baru dermaga baru nih. Nah, kita familiarisasi. Kalau dari internal kami, ya kami semaksimal mungkin kami penuhi apa yang menjadi persyaratan dari regulasi. Insya Allah sudah terpenuhi. Kapal Roro Tribuana memiliki panjang 115 meter dan lebar 20 meter yang dapat mengangkut 150 mobil berukuran besar dan lebih dari 500 penumpang. Kapal Roro Tribuana rencananya akan mulai dioperasikan pada musim arus mudik Natal dan Tahun Baru mendatang. Dengan adanya kapal Roro Tribuana, jumlah kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni yang siap dioperasikan untuk melayani penyeberangan dari Sumatera ke Jawa kini berjumlah 69 unit. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ini aja, yuk. Usaha budidaya lebah madu Trigona menjanjikan untuk menambah penghasilan dan mudahnya lagi bisa dibuat di pekarangan rumah. Ini salah satunya dilakukan oleh Suparyoto, warga desa Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat. Oke, mantap. Lebih ini ya kan? Ada 2 jenis lebah yang dikembangkan, yakni Klenceng dan Itama. Ada 2 jenis lebah yang dikembangkan, yakni Klenceng dan Itama. Untuk memulai budidaya, Suparyoto harus menyediakan log kayu atau sarang buatan. Dari 10 sarang, pembudidaya bisa menghasilkan lebih kurang 20 kg madu dalam sebulan. Membudidayakan lebah Trigona juga membuat sekitar rumah asri. Selain menyediakan sarang, pembudidaya lebah juga harus banyak menanam aneka bunga untuk sumber nektar atau makanan lebah. Tidak harus dalam lokasi yang luas atau hamparan yang kita inginkan, tidak. Dengan pemanfaatan lahan di sekitar kita pun bisa, dengan kita wisata mata untuk keindahan bunga juga bisa menghasilkan nektar seperti ini. Ini ada lebah, ada itu, kita bisa juga menikmati keindahan dan itu ada penghasilan juga untuk di keluarga. Penjualan madu Trigona hingga luar daerah, namun ada juga yang datang langsung ke rumah Suparyoto. Para pembeli juga diperbolehkan mencicipi madu langsung dari sarangnya. Kita mah, ayo. Ini merupakan madu yang dihasilkan dari nektar bunga. Ini rasanya lebih manis, lebih seger, dan manfaat yang saya rasakan adalah badan kita menjadi lebih fit, tidak seperti biasanya. Dan ini memang berbeda dengan madu-madu yang lain. Ini Dumbia kayak sih. Suparyoto menjual madu Trigona Rp200.000 per kilogram. Suparyoto juga tidak pelit ilmu. Dia menyatakan dengan senang hati jika ada warga yang ingin belajar membudidayakan lebah Trigona di tempatnya tanpa dipungut biaya. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Ngambil gambarnya. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.